Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah Islam itu indah yang baru bergabung, sekarang kita sedang membahas tema nikmati sementara yang ada. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama jamaah tentang seorang kakek berjualan walau hujan deras. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, rasanya ini ya, terenyuh gitu, terharu melihat perjuangan kakek tadi. Itu padahal lagi hujan pakai jas hujan itu ya Abi ya. Kayak jas hujan masih, maksudnya berjualan gak mau sampai intinya meminta-minta gitu ya. Masih berusaha menikmati hidup salah satunya gitu ya Abi. Nah Saskia juga jadi mau tanya nih Abi, bagaimana kita bisa menikmati umur yang sementara ini, tapi di umur yang mungkin sudah tidak muda lagi seperti kakek yang tadi sedang berjualan itu belum merasakan kesuksesan atau bahkan maaf masih dirasa kiranya kekurangan. Tapi kita belum tahu, mungkin aja kakeknya merasa berlebih ya, gitu kan. Betul. Nah itu mohon izin tausiahnya Abi. Ya, bismillah. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus A'lanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ketika melihat orang yang sedang berjualan seperti itu. Sudah sepuh dalam keadaan demikian, tapi ingat. Orang mengira dengan mengatakan kebahagiaan itu mungkin mengira apabila rumah sudah megah, kendaraan sudah mewah misalnya, wah dia bahagia, belum tentu. Iya, belum tentu. Karena kebahagiaan dan sumber kebahagiaan bukan di sana. Tapi sumber kebahagiaan ada di dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin harta berlimpah, tapi ternyata hutangnya pun berlimpah. Iya, tanggung jawabnya pun berlimpah. Tapi apa yang diharuskan untuk didapatkan? Allahu Akbar, kedekatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kakek ini mendapatkan 100 ribu, 200 ribu, dia merasa yang paling bahagia. Tapi berapa banyak orang yang sudah mendapatkan mungkin ratusan juta, mungkin miliaran rupiah. Tapi merasa kurang karena Allah tanamkan di dalam hatinya ketidakistiqomahan dan ketidakdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, lihat di dalam Al-Quran. Mungkin kata-kata ini sering kita dengar. Bisa jadi orang ini segera lengkap, semua ada. Tapi dia tidak punya qiyamul lail. Dia tidak punya puasa Senin Kemis. Dia tidak punya baca Quran. Maka gersang dan tidak ada kebahagiaan. Tapi rumahnya sederhana. Lihat Rasulullah. Sebesar apa rumahnya. Tapi beliau punya qiyamul lail. Dia punya yang namanya baca Quran. Masya Allah, punya dari amal-amalan soleh. Maka yang tidak dimiliki justru itu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan berapa lama dia sanggup berdiri, tapi berapa lama dia sanggup untuk bersujud. Kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, ini adalah hal yang harus kita ketahui. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan saya punya ini, punya itu, punya ini. Tapi apa? Kebahagiaan sesungguhnya adalah kepada siapa yang Anda andalkan hidup ini. Jika mengandalkan harta, ingat, Anda mengandalkan yang salah. Jika mengandalkan sesuatu yang berharga di dunia, hakikatnya tidak ada yang paling berharga di dunia. Kecuali adalah walladzina amanu. Lihat, apabila orang beriman itu disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, itu ketenangan hati. Bahkan ingat, dalam Al-Quranul Karim, siapa yang paling menenangkan hati ini? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikrullah itu artinya kekayaan Quran. Karena sesungguhnya dengan Quran ini ketenangan hati didapatkan. Ya, ketenangan hati didapatkan. Adzikr ini makna lain daripada Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita jangan fokus sama yang kita nggak punya ya Abi. Betul, ya. Jadi apa yang ada kita syukuri. Ini yang pentingnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Boleh tepuk tangannya jemaah. Masya Allah, jadi harus diingat terus ya jamaah dimanapun berada, jamaah di studio. Misalnya kita lagi punya mungkin hanya satu, tapi kita pengen tiga. Gak apa-apa, kita syukurin satunya itu. Jangan sampai kita mengincar tiga, menambah dua, tapi kita lupa apa yang kita miliki satu tersebut. Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong
ini kayaknya lebih antusias yang kanan nih rasanya ya. Apa ibu yang tadi ya? Aku berikan deh kesempatan, izin ibu. Silakan ikut saya ibu. Boleh mau ditepuk tangan? Boleh. Dia lagi. Kayaknya ibu ini, Ustadz kayaknya ibu ini bintang. Ayo ngobrol. Masya Allah. Bu ngadap ke sana. Katanya mau masuk TV. Wah, Langangin tuh, Bu, TV udah ada tuh Bu, di terus. TV tuh. Ayo. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Sam. Siap Ibu. Maunya sama Ustadz Oke. Syam, Ustadz Maulana. Wah, keren ini ibu ini. Ibu jahat kali Bu sama Ustadz Maulana Bu. Mau bertanya. Ya. Katanya istri itu Namanya harus. dulu, tunggu Bu, sebelum Bu, Nama nama saya siapa dulu Bu? Leti, dari Ibu Sumatera Leti Selatan. dari Sumatera Selatan. Tepuk tangannya jamaah. Bu, ibu. Ibu, Ini ke biar depan. ditonton sama jamaah Islam itu indah di rumah, itu lihatnya ke situ tuh Bu. Iya, iya. Nah. Silakan lanjut. Katanya suami istri itu menikmati kesulitan ekonomi. Sementara setelah dinikmati bertahun-tahun masih aja susah. Ya Allah. Apa ada yang salah dalam kehidupan rumah tangga suami istri itu? Gimana sih Pak Ustadz? Ya, siap. Oh. Ibu bertanya apa ngomelin saya Bu? Saya agak takut sedikit ini Bu. Tanya apa? Tanya. Solusinya, Ibu pegang tangan ini, tolong saya. Jadi, Ya Allah, Masya Allah. Silakan, mohon izin, makasih ya Ibu. Kalau tidak, nggak ceramah-ceramah Ustaz. Betul sekali, mohon izin Ustaz Syam silakan. terima kasih Ustaz kita Guru Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang ditakdirkan sama Allah menikmati kefakiran di dunia ini karena sebenarnya kata Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Sebenarnya manusia itu memang fakir di hadapan Allah. Ada orang tidak fakir harta tapi fakir sehat, sakit-sakitan. Ada orang tidak fakir daripada kesehatan, sehat terus tapi fakir harta. Subhanallah. Sekarang ada orang ternyata yang diuji dalam rumah tangganya adalah fakir dari segi ekonomi. Kenapa? Bagaimana cara menikmatinya? Lalu bagaimana caranya Allah ubah? Yang pertama kita ubah bukan ekonominya, tapi yang pertama kita ubah bagaimana cara kita melihat yang lain itu juga nikmat dari Allah, tidak melulu uang. Coba lihat Ibunda Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau berada di Mekah. Ketika Imam Asy-Syafi'i sudah menjadi seorang ulama yang besar. Yang sering dimintai fatwanya. Yang sering dimintai ilmunya oleh sang raja. Maka sang raja memberikan banyak sekali harta kepada Imam Asy-Syafi'i. Waktunya Imam Syafi'i pulang ke rumah ibunya. Setelah bertahun-tahun belajar. Bertahun-tahun menjabat. Menjadi orang yang kaya raya. Pulang ke rumah ibunya. Sebelum masuk daripada rumah ibunya, beliau mampir dulu sebelum masuk kota Mekah tuh. Dibagi-bagi semua harta sampai habis. Baru masuk ketuk pintu rumah ibunya. Kata ibu-ibu dalam rumah, yaitu ibundanya sendiri. Siapa di luar? Anakmu wahai ibunda. Apa yang kau bawa pulang? Yang saya bawa pulang adalah ridhonya Allah. Yang saya bawa pulang adalah kitab-kitabku. Yang saya bawa pulang adalah ilmu yang kumiliki. Maka barulah dibuka pintunya daripada ibundanya. Dikatakan, kau tidak bawa uang, tidak bawa harta. Kata Imam Syafi'i, banyak tadi ku bawa, tapi sudah kubagikan sebelum pulang ke sini. Apa jawaban ibundanya? Seandainya kau bawa sekeping emas pulang ke sini, tidak akan pernah kubukakan pintu rumahku. Subhanallah. Kenapa? Karena cara pandang melihat kebahagiaan tidak melulu diukur dengan materi. Seandainya mungkin ibu ada zaman sekarang seperti itu, maka yang diketanyakan, kok enggak ada oleh-oleh? Kok enggak ada uang kau bawa? Lamanya kau belajar, setengah mati kau kuliah, kok belum ada pekerjaan, kok belum ada gaji yang besar? Subhanallah. Iya, banyak sekali pertanyaannya ya Ustadz ya. Maka Ya kalau Allah. dikatakan diuji dalam hal ekonomi, coba lihat nikmat yang lain yang masih ada. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Iya. Syam. Boleh tepuk tangannya jemaah. Masya Allah, jemaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Yang mana yang mau curhat kira-kira? Oh sepertinya yang ini. Senyum-senyum mohon izin Ibu. Silahkan ikut yuk Ibu.
Sebelumnya mohon izin Abi, Ustadz Maulana boleh ikut ke depan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Harma Yulita dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tepuk tangannya, Masya Allah. Silahkan Saya Ibu. ingin curhat Ustadz. Ini saya memiliki ada saudara dekat yang tidak menjalin hubungan baik dengan kita. Misalnya kita sudah berusaha berbuat baik terhadap dia tetapi dia tidak merespon. Kadang kita ketemu mau bersalaman dia membuang muka. Bahkan kalau ada kita sama-sama lagi berkumpul dia bahkan lari dari tempat perkumpulan itu. Ya Jadi Allah, Rabbi. Ustadz yang ingin kami tanyakan bagaimana cara kita menyikapi saudara kita yang seperti itu. Oke. Izin Ustadz. Ya, Abi, silakan. Nggak apa-apa. bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi Bunda harus ingat ya bahwa sebenarnya yang memerintahkan untuk bertegur sapa, menyambung silaturahim itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda saat ini sedang menjalankan perintah Allah, maka yang melihat dan menilai semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Iya. Lalu kalau sudah menyatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh mereka timbal baliknya itu adalah hasil daripada punten kalimatnya ketidakfahaman mereka saja. Maka kalau Rasulullah selalu berdoa kepada Allah tidak mendoakan orang yang buruk kepadanya dengan keburukan, tapi selalu mengatakan Allahumma hdihim innahum yajhalun. Ya Allah berikanlah hidayah kepadanya karena mereka tidak tahu. Jadi yang pertama ini adalah perintah Allah dan yang kedua karena mereka tidak tahu. Yang ketiga tetap doakan yang baik-baik untuknya. Dan ingat jangan pernah putus asa untuk selalu tegur sapa dan ingat yang memiliki hati itu adalah Allah. Minta kepada Allah agar hatinya dikokohkan dan dikuatkan. Wallahu Masya Allah, terima kasih Abi, silakan Ustadz Maulana menambahkan. Sambunglah silaturahmi kepada ia memutus silaturahmi. Tuh. Jadi kita sebenarnya diperintahkan betul tadi kata Bimaki menyambung yang terputus. Saya ulangi, yang disambung apa Bu? Yang terputus kan. Oh, yang terputus. Kemudian gimana kalau ada orang buang muka? Ambil mukanya. Ya Allah, dipungut gitu dicamat. Pungut mukanya dia. Dengan cara apa? Dengan balas dia dengan kebaikan supaya dia menikmati betapa indahnya orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ajarkan dia kebaikan dengan cara terbiasa berbuat baik. Kita tidak usah fokus dengan orang. Tapi fokus pada diri kita. Gimana kita cara berbuat baik. Nggak usah fokus. Kenapa itu iblis masuk neraka? Nggak usah. Ya Allah. Fokus aja ibu aja ya. Oh. Bu. Kalau dia kabur kejar dia. Ya Allah. Datangi dia. Nanti jadi- berbuat baik sama dia. Oke. Supaya dia mengerti akan kebaikan. Masya kasih, Allah. Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Abi, Ibu. Alhamdulillah terjawab ya Ibu ya. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Nikmati sementara yang ada. Masya Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.